Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, okay? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Warga Gaza sebut lebih baik Indonesia daripada negara Arab, hanya TNI Angkatan Udara Indonesia yang berani terobos langit Israel demi bantuan ke Gaza. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. والشعب الاندونيسي وكل من كان يحب اندونيسيا فنحن معهم والله يرعاكم ويساعدكم على وقت. Di saat sebagian besar negara Arab memilih bungkam dan menutup mata, Indonesia justru tampil gagah berani. Sebuah pesawat Super Hercules milik TNI Angkatan Udara menerobos langit Gaza, mengemban misi mulia, mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang tengah berjuang di tengah penderitaan. Menurut laporan yang beredar, Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya secara konkret dengan mengirimkan bantuan ke Gaza melalui jalur udara, sebuah operasi yang tidak hanya menantang secara teknis, tetapi juga secara geopolitik. Pesawat Super Hercules diberangkatkan dari Halim Perdana Kusuma dan melintasi wilayah udara Yordania menuju Gaza, sebuah rute yang penuh risiko dan ketegangan internasional. Tidak seperti kebanyakan negara Arab yang cenderung bermain aman, Indonesia memilih jalur keberanian dan konsistensi. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina, bahkan ketika tekanan dari negara-negara besar semakin menguat. Misi ini bukan sekadar pengiriman logistik. Ini adalah simbol keberanian, solidaritas, dan ketegasan Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan global, terutama saat dunia mulai bergeming di hadapan penderitaan warga Gaza. طب مين الشعب الوحيد اللي واقف معاك؟ يمن، اندونيسيا، يمن واندونيسيا، اندونيسيا اللي بتجيب لنا المية الحلوة، والاردن. شكرا اندونيسيا ولخدمة حدي. Dari informasi yang beredar, pesawat Super Hercules lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, membawa bantuan yang mencakup 900 payung udara untuk personel dan 50 untuk barang. Metode yang digunakan bukan metode biasa, melainkan airdrop langsung ke wilayah Gaza, sebuah wilayah yang saat ini berada dalam pengawasan ketat dan ancaman konstan. Misi ini terlaksana berkat kerjasama yang erat dan sensitif antara Indonesia dan Royal Jordanian Air Force, yang memberikan akses penuh atas wilayah udara mereka. Padahal, Yordania dikenal sangat hati-hati dalam urusan Palestina. Hal ini menunjukkan betapa diplomasi Indonesia mampu membuka jalur-jalur kritis, bahkan di tengah medan konflik yang rumit. Yang paling menantang adalah kita tidak pernah melihat medannya seperti apa. Kemudian kami pada saatnya berangkat itu sudah di warning bahwa daerah itu adalah daerah operasi dan itu sedang aktif daerahnya, sehingga kemungkinan besar terjadinya jamming radio, jamming navigasi itu sangat mungkin terjadi. Dan itu terjadi. Jadi untuk itu kami kemarin sudah siap dengan segala pola operasinya, sehingga kami pun juga kemarin menerbangkan pesawat secara manual. Presiden Prabowo Subianto secara langsung melepas keberangkatan pesawat dari Halim dengan pernyataan yang sangat jelas. Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Dubes RI di Yordania, sekaligus implementasi dari visi TNI yang profesional, responsif, dan humanis. Adapun bantuan yang dibawa meliputi obat-obatan, perlengkapan medis senilai miliaran rupiah, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Gaza. Dilaporkan, seluruh bantuan berhasil dijatuhkan dengan selamat tanpa mengalami kendala berarti. Langkah Indonesia memicu resonansi yang kuat di kawasan. Malaysia dan Brunei dikabarkan tengah mempersiapkan misi serupa, terinspirasi oleh keberanian Indonesia. Negara-negara Asia Tenggara mulai bangkit dan mempertimbangkan posisi yang lebih proaktif dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Gaza. Respons warga Gaza pun sangat emosional. Mereka melihat kehadiran pesawat Indonesia sebagai bukti nyata bahwa mereka belum ditinggalkan. Indonesia bukan hanya memberikan bantuan material,
tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat, Palestina tidak sendirian. Berbeda dengan Indonesia, sebagian besar negara Arab justru mengambil posisi yang lebih aman, bahkan terkesan menjauh dari isu Palestina. Data dan laporan menunjukkan bahwa beberapa negara justru menjalin hubungan diam-diam dengan Israel. Arab Saudi, misalnya, telah menjalin kontak rahasia sejak 2017, saat seorang pangeran dilaporkan mengunjungi Israel. Hubungan itu makin terbuka ketika Arab Saudi membeli teknologi pengawasan dari Israel senilai lebih dari 250 juta dolar Amerika, termasuk pelatihan militer yang dimediasi Amerika Serikat. Normalisasi hubungan juga terlihat pada Uni Emirat Arab, UEA, yang menjadi motor utama di balik Abraham Accords pada 2020. Mesir pun memiliki kerjasama keamanan dan intelijen yang erat dengan Israel, termasuk dalam operasi militer di kawasan Sinai dan pengelolaan blokade Gaza. Sebuah survei yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion, PCPO, menunjukkan fakta memilukan. Mayoritas warga Palestina tidak lagi percaya pada negara-negara Arab. Dari 1.500 responden di Gaza dan tepi barat, lebih dari 2/3 menyatakan kekecewaannya terhadap kurangnya dukungan konkret dari dunia Arab atas serangan Israel. Presiden PCPO, Nabil Kukali, menyebut bahwa normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel menjadi sumber utama ketidakpercayaan ini. Warga Palestina merasa perjuangan mereka telah dikorbankan demi kepentingan politik dan ekonomi. Dalam situasi di mana solidaritas dunia Arab mulai memudar, Indonesia justru tampil sebagai salah satu pilar harapan terakhir bagi rakyat Palestina, bukan hanya dalam bentuk pernyataan diplomatik, tetapi melalui tindakan nyata dan berani. Misi airdrop bantuan ke Gaza adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Di mata rakyat Palestina, ini bukan hanya soal logistik, ini adalah solidaritas sejati. Langkah Indonesia dalam mengirim bantuan ke Gaza bukan hanya mencerminkan kebijakan luar negeri yang tegas, tetapi juga memperlihatkan jati diri bangsa yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Di tengah dunia yang semakin sunyi terhadap penderitaan Palestina, Indonesia justru bersuara paling lantang, terbang paling jauh, dan hadir paling nyata. Apakah negara-negara lain akan menyusul langkah Indonesia? Ataukah justru Indonesia akan terus berdiri sendiri di garis depan? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia telah menunjukkan bahwa keberanian dan kemanusiaan masih hidup di dunia yang penuh kompromi. Indonesia tidak besar karena jumlah penduduknya. Indonesia besar karena keberaniannya membela yang tertindas. Oke guys, tadi ya videonya ini. Jadi ya Indonesia yang memang selalu berdiri di paling hadapan, selalu lantang dalam menyuarakan gitu ya kemerdekaan Palestina, dan juga paling sering juga gitu kan mengirimkan bantuan, baik itu relawannya gitu kan yang mengantar mengantar bantuan melalui jalan darat dan juga melalui jalan udara, laut, semuanya itu ditempuh oleh pasukan Indonesia gitu untuk memberikan bantuan. Memang sebegitu besarnya gitu kan tindakan nyata dari Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina ini, memang luar biasa sekali gitu kan. Jadi bukan hanya membantu tapi juga menyuarakan dengan lantang, tidak pernah putus gitu ya, dari dulu sampailah sekarang. Respect. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.